Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh Kali ini kita akan membahas hadis tentang 426. Kemarin kita sudah bahas 425 sama 422, 400 berapa? Sorry, 424 sampai 425 ya. Kemudian juga kita sudah bahas tentang 423 itu masalah shaf yang kemarin ya. Masalah shaf itu di mana kita tidak boleh melakukan ruku sebelum kita masuk shafnya. Kemudian juga di situ ada perbedaan pandangan tentang Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tentang orang yang sholat sendiri, eh, sholat sendirian di belakang shaf. Yang ini kita akan bahas tentang hadis 426 tentang etika ketika kita berjalan menuju ke masjid. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iza sami'tumul iqamata famsu ila sholati wa alaikumus sakinatu wal waqaru wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Muttafaqun alaih wa lafzu lil Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza sami'tumul iqamata, apabila kalian telah mendengar suara iqamah, famsu, maka berjalanlah kalian ila sholati, menuju tempat sholat, wa alaikumus sakinatu, dan berjalanlah kalian dengan tenang, wal waqaru, serta anggun, wala tusri'u, dan janganlah kalian tergesa-gesa, fama adraktum, dan apa saja, maka apa yang kalian jumpai bersama imam, fasallu, maka sholatlah, wa ma fatakum, dan apa saja yang terlewat kalian bersama imam, fa'timmu, maka sempurnakanlah sendiri. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Walabzu lir Bukhari, akan tetapi hadis ini lafadznya kepunyaan Imam Bukhari. Jadi di sini kalau misalkan kita etika kita di dalam berjalan menuju ke masjid itu, hendak melaksanakan sholat berjamaah itu diupayakan jangan sampai tergesa-gesa. Berjalan itu dengan santai, pelan, dan anggun. Kayak gitu ya. Jangan tergesa-gesa. Nah, apapun yang kalian dapatkan, yang kalian jumpai bersama imam, jadi misalkan kita sholat berjamaah kayak gitu kan, sudah sampai di masjid, kita mendapati imam full kayak gitu, masih dalam keadaan berdiri kayak gitu, belum apa-apa. Nah, kita sholatlah bersama imam tersebut. Dan kalau misalkan kita terlewat, misalkan ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat, maka sempurnakanlah sendiri. Jadi kita sempurnakan lagi setelah selesai sholat.
seperti itu ya. Setelah selesai sholat berjamaah kayak gitu, baru kita berdiri lagi menyempurnakan kekurangan yang yang sudah kita lakukan bersama imam. Jadi kalau misalkan kurang satu, kita berdiri lagi untuk menyempurnakan satu rakaat yang sudah tertinggal seperti itu ya. Kemudian di sini kita lihat makna keseluruhannya adalah orang yang hendak pergi ke masjid untuk menunaikan sholat itu diperintahkan agar berangkat dengan langkah yang tenang dan anggun, serta tidak boleh terburu-buru dan menengok ke sana kemari. Karena menurut hukum, orang tersebut sudah berada dalam sholat. Jadi pada saat kita dari rumah menuju ke masjid itu, posisi kita menurut hukum itu sudah dalam menjalankan sholat, kayak gitu. Sudah dalam keadaan sholat seperti itu. Maka posisi kita jangan terburu-buru, jangan pernah menengok ke sana kemari, dan fokus untuk pergi ke masjid. Untuk itu ia harus memakai etika seperti etika orang yang sedang sholat, agar langgahnya bertambah banyak. Jadi nggak perlu kita terburu-buru itu sambil lari-lari, nggak perlu. Santai saja sebagaimana kita sholat, agar langkah kita itu bertambah banyak ya. Jadi supaya langkah kita itu bertambah banyak, jangan terburu-buru. Maka setiap langkah yang diayunkan itu terdapat pahala 1 derajat. Nah, kalau misalkan kita melangkahkan kaki kita, setiap langkahnya itu 1 derajat. Jadi kalau misalkan 10 langkah, maka 10 derajat. Makin makin jauh, makin banyak. Lain hal seandainya ia berjalan dengan terburu-buru, maka tidaklah ia sampai ke dalam saf, melainkan dalam keadaan terengah-engah, dalam keadaan lelah, hingga akhirnya ia tidak mampu merenungi makna bacaan dengan khusyuk. Jadi pada saat kita berjalan dengan terburu-buru, dengan lari-lari seperti itu, pas pada saat kita takbiratul ihram tadi posisi kita sudah seperti itu kan, terengah-engah kayak gitu, terus dalam keadaan kelelahan. Maka apa yang kita baca, kemungkinan besarnya tidak akan bisa kita resapi maknanya secara keseluruhan, seperti itu ya. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, kemudian surah-surah pendeknya, seperti itu. Kemudian kita rukuknya juga kurang khusyuk, belum lagi kita dalam posisi berkeringat kayak gitu. Nah, itulah yang menyebab kita kurang khusyuk. Tapi kalau misalkan kita posisi santai kayak gitu, tidak dalam terengah-engah kayak gitu, maka sholatnya lebih khusyuk. Kita dapat meresapi lagi makna kata per kata dari apa yang sudah kita ucapkan. Kemudian di sini analisis lafadznya. Iza sami'tumul iqamata, yang mana di sini artinya apabila kalian telah mendengar iqamah untuk sholat. Ya, iqamah di sini dia berbeda dengan azan. Kalau azan itu mesti harus keras. Tapi kalau iqamah itu cuman hanya orang yang ada di dalam masjid itu saja yang mendengar. Kalau bahasa sekarang itu ya toa yang ada di luar sama speaker yang di dalam, seperti itu. Karena fungsinya sebenarnya iqamah ini untuk memberitahu kepada kepada para calon jamaah ya, itu calon jamaah sholat berjamaah ya gitu, bahwa sholat akan dimulai, sholat berjamaah akan dimulai. Waalaikumsalam sakinah, tenang dalam langkah dan menjauhi perbuatan yang sia-sia. Jadi di dalam melangkah itu, di dalam berjalan itu dilakukan dengan tenang dan anggun kayak gitu ya, dan menjauhi perbuatan yang sia-sia. Wal waqar ya. Wal waqaru ini maksudnya adalah anggun dan bersikap seperti menunduk pandangan mata,
merendahkan suara dan tidak menoleh. Jadi nggak usah menoleh kiri kanan kayak gitu kan. Tapi memang agak susah sih kalau misalkan kita menuju ke masjid terus ada melihat yang eh, janda cantik lewat kayak gitu kan. Wah, itu eh, untuk tidak menoleh itu rasa-rasa agak susah itu ya. Fama adroktum fasollu. Apa saja yang kalian jumpai bersama imam, maka sholatlah bersama eh, imam tersebut ya. Jadi kalau misalkan kita full eh, sholatnya, kita menjumpai imam itu masih belum sholat, ya kita sholatlah bersama imam tersebut. Kalau misalkan kita menjumpai imam sudah posisi ruku, maka ya kita ruku seperti itu ya. Jadi takbiratul ihram langsung ruku seperti itu. Kalau misalkan kita menjumpai imam itu sudah posisinya rakaat pertama sudah selesai kayak gitu ya, kita sholatlah di situ ya. Se, eh, apa saja yang kalian jumpai bersama imam. Wa mafatakum fatimu, dan bagian sholat yang telah dikerjakan terlebih dahulu oleh imam, kerjakanlah oleh kalian sesudah imam tersebut salam, dan sempurnakanlah olehmu sendiri. Jadi kalau misalkan kita sudah ketinggalan satu rakaat misalkan, maka pada saat imam sudah selesai salam kayak gitu kan, kita sudah selesai sholat, maka kita sebelum kita salam nih berdiri terlebih dahulu, berdiri terlebih dahulu, menyempurnakan apa-apa yang sudah tertinggal seperti itu ya. Kalau misalkan tertinggal satu rakaat, maka kita kerjakan satu rakaat seperti itu. Kemudian di sini fikih hadisnya, yang pertama dilarang berjalan terburu-buru menuju masjid untuk sholat. Ya, jadi kita tidak boleh berjalan terburu-buru menuju masjid untuk sholat. Yang kedua dianjurkan tenang dan anggun ketika datang menuju tempat sholat ya. Jadi kalau misalkan kita menuju sholat itu dengan tenang dan anggun, nggak boleh kita melaksanakannya dengan terburu-buru, berjalan dengan terburu-buru. Yang ketiga, memperoleh keutamaan berjamaah dengan menjumpai bagian manapun dari sholat imam. Jadi kita akan memperoleh keutamaan berjamaah dengan menjumpai bagian manapun dari imam. Kayak gitu. Karena ini juga bagian daripada etika kita menuju ke masjid, dan bagian manapun itu pada rakaat kedua, pada rakaat ketiga seperti itu, kita akan menjumpai keutamaan di dalam sholat berjamaah. Yang keempat, makmum disyariatkan bergabung dengan imam dalam keadaan apapun ia menemukan imam ya. Jadi pada saat kita menjumpai imam itu, kita hendaklah mengikuti imam dalam keadaan apapun dia. Jadi misalkan imam sudah rakaat kedua ya kita mengikuti imam seperti itu di rakaat kedua. Jadi takbiratul ihram, kemudian imam posisinya di rakaat kedua itu ruku, ya kita ruku kayak gitu ya. Kalau sudah selesai imam salam, ya sebelum kita salam, nah maka kita berdiri menambal kekurangan yang sudah terlewat seperti itu ya. Yang kelima, apa yang ditemukan oleh makmum dari imamnya, maka itulah permulaan sholatnya. Jadi apa yang ditemukan oleh makmum dari imamnya, maka itulah permulaan sholatnya. Jadi kalau misalkan kita sholat mendapati imam sudah di rakaat kedua, maka itulah permulaan sholat kita. Jadi satu rakaat pertama seperti itu ya, itulah permulaan sholat kita. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung, misalkan 2 rakaat, kita bisa menjadi 3 rakaat kayak gitu. Itu sudah kita bahas di dalam kitab Al-Azkar ya, kitab Al-Azkar sama kitab Fathul Qorib yang dulu.
Yang keenam, menyempurnakan bagian sholat yang terlewat oleh makmum sesudah imam menyelesaikan sholatnya agar sholatnya sempurna. Jadi pada saat kita mendapati imam sudah rakaat kedua, kita ketinggalan nih, maka kita menyempurnakan bagian sholat yang sudah terlewat, ya, yang sudah terlewat. Sesudah imam menyelesaikan sholatnya. Jadi imam itu sudah selesai sholatnya, dia sudah salam, sebelum kita salam baru kita uh, kita menyempurnakan sholat kita ya. Jadi upayakan sebelum salam seperti itu ya. Kalau um, misalkan tertinggal 2 rakaat ya sebelum salam, nah maka kita sempurnakan dulu 2 rakaat seperti itu ya. Jadi ada banyak keutamaan pada saat kita berjalan dengan tenang, dengan anggun, itu menuju ke masjid seperti itu. Setiap langkah kita dihitung 1 derajat. Lah, Mas Wahim, bagaimana kalau misalkan dengan orang yang disabilitas yang cuma pakai kursi roda, apakah setiap langkahnya, gimana kita menghitung langkahnya, kan wong dia pakai kursi roda, atau orang yang pakai sepeda motor, bagaimana kita bisa menghitung langkahnya, yaitu wallahu alam bisawab, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana langkah seseorang tersebut. Tetapi Allah itu Maha Rahman dan Rahim, kayak gitu. Mau kita ngesot, mau kita pakai sepatu roda dan lain sebagainya, Allah lah yang menghitung semuanya, kayak gitu. Allah Maha tahu kok bagaimana Maha Rahman dan Rahim, bagaimana seorang hambanya tersebut dengan susah payah, dengan sungguh-sungguh untuk menuju ke masjid. Itu ada hitungan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu repot ya hitung-hitungan berapa derajat yang kita dapat, berapa yang kita pahala yang akan kita dapat, berapa dosa yang nanti yang bakal dihapus, itu nggak perlu kita hitung-hitung. Yang penting kita tahu kalau misalkan setiap langkah ini dihitung 1 derajat. Kalau misalkan kita sholat berjamaah akan dihitung pahalanya 27 derajat dan lain sebagainya dengan berbagai macam pahala-pahalanya. Itu kita sudah tahu sebagai motivasi kita di dalam menjalankan seluruh amal ibadah kita. Intinya ya kita fokus di dalam menjalankan syariat agama Islam sesuai dengan ketentuan yang sudah dituliskan oleh Al-Quran, hadis, dan juga para ulama-ulama fiqh ya. Itu. Jangan sampai kalau misalkan kita melaksanakan ibadah itu ya, melakukan ibadah itu malah tidak ada tuntunannya, tidak ada tuntunan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya. Itu nanti ujung-ujungnya bid'ah itu ya. Tapi ingat, pada dasarnya meskipun ya ulama itu ada yang mengatakan melakukan seperti ini bid'ah, ada yang tidak dan lain sebagainya, itu berdasarkan disiplin ilmu mereka masing-masing. Bukan berarti orang yang melaksanakan hal tersebut yang sudah dihukumi ulama lain bid'ah itu dia melaksanakan sudah pasti masuk surga dan dia melaksanakan kesesatan, bukan seperti itu ya. Jadi nggak seperti itu, nggak semudah itu. Ya, jadi kayak misalkan Imam Ahmad bin Hambal dengan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kunut subuh itu bid'ah, bukan berarti Imam Syafi'i itu ahli bid'ah. Itu nggak seperti itu ya. Jadi kalau orang sekarang itu misalkan kita menghukumi tahlilan itu bid'ah, wah berarti NU itu ahli bid'ah. Nggak seperti itu, nggak semudah itu ya. Ya selama mereka masih punya dalil, baik itu dalil yang umum ataupun dalil yang khusus kayak gitu ya, itu uh, hak mereka. Saya pun juga walaupun saya tidak sepakat dengan dalil yang mereka gunakan, saya tetap menggunakan dalil-dalil yang dijabarkan oleh Al-Imam Syatibi, disiplin-disiplin ilmu di dalam bidang apa
analisis bid'ah itu, tapi ya saya tetap menghormati pandangan-pandangan guru-guru yang lain seperti itu. Waktu arwah bapak saya meninggal, ya saya tetap mentahlilkan arwah bapak saya. Saya menghargai guru-guru beliau seperti itu ya. Itu. Kita tuh jujur aja sih, kalau sekarang itu orang yang pintar itu banyak, tapi menghargai satu sama lain itu yang sulit. Gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung hati teman-teman semuanya. Dan juga di penyampaian saya tentang kitab ini ya, kitab Bulughul Maram, kitab Fathul Qorib, kemudian kitab Al-Azkar, itu tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan. Jangan ragu, jangan bimbang. Pokoknya nggak usah segan-segan. Silahkan teman-teman atur di kolom komentar supaya kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Kayak gitu kan. Apapun itu ya unek-unek teman-teman. Baik itu yang ada di konten ini atau mungkin teman-teman punya masalah-masalah lain di luar yang mungkin belum terpecahkan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar dan kita bisa mungkin mudah-mudahan saya bisa selesaikan masalahnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.